Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, ada perkembangan yang cukup membingungkan terkait dengan sosok dari Egy Sujana itu sendiri. Beberapa hari ini tersiar kabar bahwa yang bersangkutan pasca berkunjung ke rumah Pak Jokowi di Surakarta itu kita sudah disuguhi berbagai macam berita yang intinya bahwa Egy Sujana datang ke Surakarta untuk meminta maaf kepada Pak Jokowi. Kemudian juga ada proses-proses untuk restoratif justice tentang perdamaian antara Egy Sujana dengan Joko Widodo. Ini tentunya kita sambut hangat ya sebagai para pendukung Jokowi maupun para pendukung ijazah asli. Karena apa? Karena ya memang sebaiknya begitu. Toh sudah saya paparkan beberapa kali bahwa Egy Sujana memang di awal perkara ini memang tampak sebagai seorang provokator, tapi kemudian dari berbagai analisa keterkaitan Egy Sujana dengan isu ini memang mengecil seiring berjalannya waktu karena yang bersangkutan sakit, kemudian berobat ke luar negeri, hanya tampak di awal-awal saja keterkaitan dia dengan perkara ini. Jadi menurut kami memang Egy Sujana layak untuk dimaafkan dalam format restoratif justice. Ini juga dikatakan oleh pihak Polda Metro Jaya oleh Direktur Reserse Kriminal Umum dalam konferensi persnya beberapa hari yang lalu bahwa ada pihak yang menginginkan perdamaian melalui restoratif justice, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tapi ketika semalam ada acara rakyat bersuara di Anyus TV yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, publik menjadi terkaget-kaget bahwa ternyata sementara ini kita anggap bahwa ternyata Egy Sujana itu mengirimkan beberapa WA ke teman-temannya, antara lain ke Mikael Singaga, terus ke Refli Harun, yang inti-intinya justru malah menolak bahwa dia meminta maaf kepada Jokowi. Justru sebaliknya, di sana banyak memojokkan Jokowi. Bahkan dikatakan bahwa Jokowi menawari proyek triliunan seperti itu. Dan di sana Egy seolah-olah mengatakan bahwa dia sama sekali tidak minta maaf. Bahkan dia menulis juga ayat-ayat dari kitab suci soal Nabi Harun yang mendatangi Fir'aun atau apa itu. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Banyak sekali Jokowi dipojokkan dari isi WhatsApp itu. Nah, ini kita juga masih bertanya-tanya apakah itu memang WhatsApp asli yang dikirimkan oleh Egy Sujana kepada teman-temannya. Tapi kemarin di Rakyat Bersuara sudah dicocokkan bahwa foto profil dan juga nomornya itu memang benar-benar oleh Egy Sujana. Ketika di panggung dicocokkan oleh Rasman ya sama pihak Mikael Sinaga, ternyata memang benar. Nah, ini juga perlu keahlian lagi apakah di WA itu benar-benar dari jari Egy Sujana sendiri. Jangan-jangan itu adalah tangan orang lain yang memegang HP milik Egy Sujana. Kemungkinan itu kan ada, walaupun mungkin kecil. Juga ada kemungkinan lain bahwa terjadi cloning dari WhatsApp Egy Sujana. Ini juga sangat dimungkinkan karena memang ada. Saya memang seringkali melihat di media sosial, tapi biasanya orang-orang bercanda pakai WhatsApp cloningan. Nah, ini perlu didalami. Tapi ini kita tepis dulu lah untuk yang masalah WhatsApp cloningan maupun orang memakai HP dari Egy Sujana untuk mengirim berita-berita itu. Tapi kita anggap dulu bahwa itu benar-benar dari Egy Sujana. Itu artinya Egy Sujana memainkan watak ambivalen. Karena apa? Karena di hadapan Jokowi dia meminta maaf dengan pamrih untuk restoratif justice-nya. Dia menghindari
sanksi hukum, karena mungkin dia memang sudah punya punya anggapan, punya keyakinan bahwa ijazah Jokowi itu asli, sebagaimana disampaikan oleh pengacaranya beberapa waktu yang lalu ketika menghadiri gelar perkara khusus yang di Polda Metro Jaya. Tapi di lain pihak, dia juga tidak ingin kehilangan dari komunitas dia sendiri, yaitu para aktivis dan juga teman-teman lamanya dia dalam satu lingkaran. Tapi ini juga kontradiksi lagi, bahwa terbetik kabar dia sudah memecat tokoh-tokoh teras dari TPUA. Jadi ini serba kontradiksi. Nah, ini nanti ada kejelasan yang valid itu seandainya Egy Sujana muncul dan speak up sendiri di dalam konferensi pers atau apalah. Ini nanti yang akan benar-benar bisa membuka perkara ini sejelas-jelasnya. Untuk sementara ini ya kita anggap bahwa apa yang dikirimkan ke Refly Harun maupun Michael Sinaga adalah benar dari Egy Sujana. Untuk itu pihak Jokowi harus wait and see dulu. Jangan keburu-buru menyetujui restoratif justice dari Egy Sujana. Jangan sampai nanti ketika dia sudah dimaafkan, tapi perilakunya kembali ke semula lagi, menjadi provokator. Nah, ini yang tidak diinginkan. Jangan sampai Jokowi rugi dua kali. Sudah diberi maaf, kemudian sanksi hukum dia ringan, bahkan mungkin dibebaskan, tapi nama dia dicemarkan. Karena apa? Karena dalam konon dari WhatsApp yang dikirimkan itu kan tadi malam disebut-sebut bahwa Egy Sujana seolah-olah ditawari oleh Jokowi proyek bernilai triliunan. Nah, ini luar biasa kalau benar-benar ini Egy Sujana melakukan hal itu. Artinya dia melakukan politik dua muka. Di sisi lain dia ingin terbebas dari hukuman atau setidaknya hukumannya ringan dari Jokowi. Tapi di lain pihak dia ingin tidak ingin lepas dari lingkungan pergaulannya yang lama. Tidak ingin dikucilkan. Jadi permainan dua kaki ini harus diwaspadai. Untuk itu saya menghimbau dari para lawyer Jokowi maupun para pendukungnya untuk wait and see dulu, jangan keburu-buru. Kalau perlu desak Egy Sujana untuk melakukan konferensi pers, duduk perkara yang sebenarnya. Kalau memang dia kekeh tidak meminta maaf pada Jokowi, bahkan dia membenarkan apa yang disampaikan pada Refly Harun dan Michael Sinaga bahwa dia tidak meminta maaf, dia ditawari proyek oleh Jokowi triliunan rupiah, maka harus berani disampaikan. Mungkin nanti juga akan diproses ya kalau masalah tawaran proyek triliunan rupiah itu ternyata hanya kebohongan, tidak ada faktanya. Nah, ini kita tunggu saja lah, kita tunggu dari Egy Sujana yang konon katanya akan melakukan konferensi pers. Untuk itu para lawyer dari Jokowi dan para pendukungnya harap wait and see dulu. Jangan keburu euforia dengan berita-berita yang lalu. Anggap saja berita-berita yang lalu itu kembali netral lagi dengan adanya acara di Aiman kemarin malam. Jadi itu pesan dari video saya kali ini. Kita tunggu saja perkembangannya, kita tunggu Egy Sujana melakukan konferensi pers. Setelah itu baru diadakan langkah-langkah selanjutnya oleh para lawyer Jokowi. Demikian saja video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.